wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 87754562. Dan saya Jessi Monica, NIM 8569095. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum sederhana tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu pasti yang bergerak. Nah, pada tumbuhan, kami akan meneliti tentang gerak pada tumbuhan. Ada 3 jenis gerakan pada tumbuhan, yaitu yang pertama, ada gerak yang namanya seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Nah, gerak seismonasti ini adalah gerakan yang diakibatkan karena adanya sentuhan. Biasanya itu ada sentuhan yang halus, kasar, maupun sedang. Yang biasanya kita lihat pada tumbuhan putri malu seperti yang ada di depan kami. Selanjutnya yang kedua ada gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya, pencahayaan, bisa itu gelap, terang, siang, dan malam gitu kan. Nah, yang ketiga adalah gerak geotropisme, yaitu gerakan karena adanya gravitasi yang merespon gravitasi bumi. Nah, untuk melakukan praktikum itu, kami sudah menyediakan beberapa alat dan bahannya sederhana yang bisa teman-teman lihat juga, yang teman-teman bisa lakukan juga di rumah. Ada yang pertama pastinya putri malu. Oke, yang kedua itu biji atau kecambah dari kacang hijau, media tanamnya, dan juga air. Ini adalah baskom. Teman-teman di rumah bisa menggunakan untuk gerak membedakan pada gerak niktinasti ini. Nanti teman-teman bisa membedakan, juga bisa pakai kardus karena kami tidak punya kardus hari ini, kami hanya punya baskom. Nah, dan juga alat tulis ya, untuk mencatat hasil pengamatan kita selama praktikum. Oke, untuk tahap awalnya kita akan menanam biji kacang hijaunya ini dulu ke dalam media tanamnya, agar nanti setelah 1 minggu atau lebih biji kacang hijaunya tumbuh, baru kita bisa melakukan praktikum tentang gerak dari geotropisme. Nah, oke, kita tanam dulu. Ya, kita tanam ya guys, satu-satu. Kita ada pot A dan pot B. Itu guna label tadi ya. Kita bisa melihat. Nanti teman-teman bisa juga kasih pada saat tanamannya udah tumbuh, baru dikasih label juga nggak apa-apa. Nah, pada saat kita udah melakukan udah ya guys, udah ditanam ya guys di dalam ini. Nanti kita bisa lihat perkembangan selanjutnya kayak gimana. Nah, selanjutnya untuk praktikum gerak seismonasti dan niktinasti, kita juga menunggu tumbuhan putri malu ini untuk kembang lagi, karena tadi udah kepegang jadi kuncup. Jadi kita menunggu dia kembang dulu, baru kita bisa melakukan praktikum tentang gerak seismonasti dan niktinasti. Yes. Oke, stay tune ya. Bye-bye. Oke teman-teman, kita akan mempelajari gerak seismonasti dulu. Ini ada tumbuhan putri malu sebagai objek pengamatan kita kali ini. Nah, gerak seismonasti ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, pada tumbuhan putri malu ini kita akan beri 3 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, sentuhan lembut seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat bahwa daunnya itu mengatup dengan perlahan ya teman-teman. Selanjutnya kita beri sentuhan yang sedang. Kita lihat, nah ternyata daun putri malunya itu menutup lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan halus. Dan juga lebih banyak daun yang menutup, serta nanti kita kasih perlakuan yang kasar seperti ini teman-teman. Dan lihat, itu daunnya cepat mengatup dan juga banyak daun yang mengatup teman-teman dibandingkan perlakuan halus dan perlakuan sedang. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengamati pergerakan tumbuhan dengan gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti itu adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh cahaya. Nah, kita sudah menyediakan 2 buah pot tumbuhan putri malu, sudah dikasih label juga. Nanti kita bakalan memberikan perlakuan yang berbeda. Untuk pot A ini nanti kita taruh dia di tempat yang gelap dan ditutupi dengan baskom. Sedangkan pot B kita biarkan di tempat yang terbuka. Nanti kita bakalan lihat selama 1 jam kita tutup ini. Kita lihat bagaimana pergerakan dari tumbuhan putri malu ini. Baskom ganti aja lah ndak dek. Wajah capek video tuh kok.
Iya, Ya, karena baskom ini terlalu kecil, Kecil. jadi nanti bisa menyentuhnya. Jadi kita ganti dengan baskom yang lebih besar. Oke. Kita tutup Ini ya. baskom ya. Geseran tuh, Wak. Kita tutup, jangan sampai daunnya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sekarang sudah pukul 11.57, kita tunggu setengah jam lagi. Nanti bagaimana setelah setengah jam nanti kita buka bagaimana pergerakan dari tumbuhan putri malu ini. Oke, bye-bye. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang udah jam 12:27, jadi udah setengah jam. Mari kita buka. Jeng 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 jeng. nah Oke. teman-teman, Oke. dapat teman-teman lihat perbedaan antara pot A dan pot B. Nah, Pada pot A yang kita tutup menggunakan baskom tadi, cahaya tidak masuk. Nah teman-teman bisa lihat di sini daunnya mengatup. Sedangkan tumbuhan putri malu yang tidak kami tutup atau masih terkena cahaya, dia tidak mengatup, tetap kembang ya, tetap Mekar. cantik seperti ini. Oke. Jadi ini gimana kak? Berarti ini adalah menandakan bahwa gerak niktinasti itu adalah dipengaruhi oleh cahaya. Dan terjadi pada tumbuhan putri Putri malu malu. contohnya. Oke, kita Seperti tinggal itu. salin lagi hasil pengamatan kita ke dalam laporan. Oke teman-teman, sembari menyalin hasil laporan kita, baiklah berikutnya kita akan masuk kepada gerak geotropisme, yaitu gerakan yang mana nantinya kita akan melihat karena adanya pengaruh Gaya gravitasi. gaya bumi. gravitasi bumi. Silakan teman-teman ikuti terus kegiatan praktikum kami. Nyeng. Slay. Mula-mula membuka. Mula-mula barang Sengaja malu-malu. tetap membuka. Kalau ditutup, Nah, ini awal-awal mula-mula membuka, pot A ini mula-mulanya terbuka. Terbuka. Ketika dia ditutup, dia mengatup. Jadi itulah kesimpulan dari gerak niktinasti. Bye bye. Bye-bye. Oke teman-teman, kita sudah melakukan percobaan pada tanaman kacang, Kacang hijau hijau. ini selama 1 minggu untuk melihat pergerakan dari gerak tumbuhan geotropisme. Gerak geotropisme merupakan gerak Yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. bumi. Nah, ini kan kemarin kita udah kasih 2 perlakuan yang berbeda. Yang pot A ini kita taruh secara vertikal, sedangkan pot B ini secara horizontal. Kita taruhnya seperti ini, teman-teman. Nih, kemarin seperti ini seperti ini. Nah, dapat kita lihat tanaman pot B ini gimana, Kak? Nah, mengarahnya kemana? Ke Atas. atas. Sementara Pot A ini dia tidak berubah sama sekali ya teman-teman, cuman dia tumbuh besar tambah besar aja. Sedangkan pot B ini yang mula-mulanya kita dia taruhnya seperti ini, batangnya itu mengarah ke atas, jadi menjauhi pusat bumi. Sedangkan akarnya teman-teman bisa lihat di sini, akarnya banyak, dia menuju pusat bumi. Beda dengan ini ya guys. Kali ini akarnya tetap di bawah pot ini. ya di bawah pot saja. Ini bukan Di samping seperti itu mengikuti gaya gravitasi bumi. Jadi akarnya itu menuju pusat bumi, sedangkan batangnya itu menjauhi pusat bumi seperti ini. Jadi terbukti ya bahwa tumbuhan kacang hijau ini juga bergerak secara geotropisme. Oke, sekian dari kami. kami. Jadi kesimpulannya tumbuhan itu memang Gerak mengikuti gaya gravitasi bumi, cahaya dan juga sentuhan. Oke, baiklah kali ini kita akan menarik kesimpulan terkait pergerakan pada tumbuhan.
yaitu yang pertama kemarin setelah kita lakukan praktikum terkait ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada gerakan seismonasti, yang mana gerakan yang disebabkan karena adanya sentuhan. Nah, kemarin kita sudah melakukan praktikumnya itu mengambil tanaman pada putri malu. Setelah kita praktekkan, kita sudah melihat perbedaan bagaimana sentuhan terhadap putri malu tersebut pada sentuhan halus, sedang maupun kasar. Di situ kita lihat ada beberapa perbedaannya. Nah, nanti teman-teman juga sudah lihat kan pada video sebelumnya. Yang kedua yaitu gerak Nyctinasty. Nah, gerak Nyctinasty ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan praktek pada daun putri malu. Nah, setelah satu putri malunya kita biarkan terbuka untuk mendapatkan cahaya, sementara yang satu lagi kita tutup pakai baskom sehingga dia tidak mendapatkan cahaya. Kita sudah melihat perbedaannya bahwa gerak tumbuhan itu juga dipengaruhi oleh cahaya tersebut. Yang gelap dia akan mengatup, sementara yang terang berada di tempat yang mendapatkan cahaya dia tetap terbuka. Selanjutnya pada gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Oke, teman-teman, gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Yang mana tadi kita juga sudah mengambil praktikum pada tumbuhan kacang hijau. Setelah yang satu pot A kita tanam secara vertikal. Nah, sementara kita melihat perubahannya bahwa batangnya itu menjauhi pusat bumi, sementara akarnya mendekati pusat bumi. Sama halnya seperti pot B. Pot B kita taruh secara horizontal, akarnya tetap mendekati pusat bumi, sementara batangnya tumbuhnya ke atas, sama-sama menjauhi pusat bumi. Nah, okelah teman-teman, baiklah, itulah hasil dari praktikum kami terkait ciri-ciri makhluk hidup pada gerakan pada tumbuhan, pada ketiga gerakan tersebut. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.